はや少年の意識にはマックスをスタートに実現。迷ったか、半間雄一郎。Halo teman-teman, kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Baki Hanma, di mana kali ini admin akan memperlihatkan pertarungan terakhir Baki versus ayahnya Yujiro Hanma. Terlihat Baki yang tiba di sebuah hotel mewah, di mana hotel itu merupakan tempat diadakannya jamuan makan malam antara Baki dan ayahnya. Tiba-tiba Yujiro muncul dengan memakai setelan jas dan dia tampak memarahi Baki karena tidak memakai setelan jas saat akan makan malam pertamanya di hotel mewah. Baki mengatakan bahwa tidak ada satupun yang mengajarinya soal itu, dan perkataan Baki jelas membuat Yujiro marah karena menurutnya omongan Baki itu baru saja menyindirnya, dan dengan berani Baki mengakuinya. Baki juga menambahkan kalau ayahnya itu tidak pernah mengajarkan hal apapun kecuali mengajarkan untuk terus menjadi lebih kuat. Baki juga dengan berani memprovokasi ayahnya untuk membuktikan kekuatannya langsung di tempat itu, tapi Yujiro meminta Baki untuk duduk lalu memulai jamuan makan malam. Tiba-tiba Baki bertanya apa alasan Yujiro menghabisi ibunya 5 tahun yang lalu, dan Yujiro mengatakan bahwa itu bukanlah urusan yang harus dicampuri oleh bocah ingusan seperti Baki. Tapi tetap saja Baki memaksa Yujiro untuk menjawab pertanyaan itu, sehingga sebuah kejadian yang tak terduga terjadi ketika Baki tiba-tiba saja menarik kerah baju ayahnya lalu menjilangkan kedua tangannya. Yujiro kemudian memberi peringatan kepada Baki karena tindakannya itu sudah dianggap berlebihan, tapi Baki dengan santai menanggapi kalau tindakannya tadi itu seharusnya bisa dengan mudah ayahnya atasi. Mendengar hal itu, Yujiro tampak kesal dan memberikan perintah siap gerak kepada Baki, dan tanpa sadar Baki mengikuti perintah ayahnya. Kemudian dengan segenap kekuatannya Yujiro menampar pantat Baki hingga Baki terlempar keluar jendela. Tapi Baki dengan cepat kembali berdiri di depan ayahnya. Yujiro tiba-tiba memegang tangan Baki sambil berkata kalau dia akan menghukum tangannya itu karena sudah berani mencengkram kerah ayahnya. Tapi ketika Yujiro akan memukul tangan Baki dengan cepat, Baki menarik tangannya untuk menghindar. Kesal karena anaknya itu menghindari hukuman, Yujiro kembali menendang Baki, tapi mendapat tendangan itu Baki menyadari kalau ayahnya ternyata tidak mengincar titik vitalnya, sehingga Baki menganggap kalau kejadian itu bukanlah sebuah pertarungan melainkan hanya hukuman. Tapi ketika Baki mencoba untuk menyerang, Yujiro dengan cepat mencengkram wajah Baki dengan satu tangan dan tidak berhenti sampai di sana. Yujiro membawa Baki hingga ke arah jendela kaca. Setelah mendorong kaca hingga pecah, dia melompat keluar jendela bersama Baki. Lalu tidak lama kemudian mereka berdua menghantam sebuah mobil mewah yang sedang diparkir. Terlihat Yujiro masih mencengkram wajah Baki dengan satu tangannya, lalu dia melempar Baki yang sudah tidak berdaya. Yujiro yang sadar Baki tidak terluka akhirnya memintanya untuk kembali bangkit. Mendengar itu Baki tampak tersenyum dan meminta ayahnya untuk membantunya berdiri. Saat Yujiro membantunya, tiba-tiba tangan Baki dengan keras menampar wajah ayahnya. Tapi wajah Baki berubah pucat karena dia seperti menampar sebuah batu raksasa, dan seketika Baki menyadari resiko yang akan terjadi dengan apa yang sudah dia perbuat. Yujiro tampak sudah kehilangan kesabarannya, lalu dengan sekuat tenaganya dia menampar Baki dan membuat Baki terpental. Saat mendekati Baki, Yujiro mengatakan kalau dia merasa kesal, dan untuk melampiaskan amarahnya Yujiro mencubit pipi Baki dan melemparnya.
Baki menganggap pertarungan mereka itu hanyalah pertengkaran ayah dan anak biasa. Oleh karena itu Baki mengaku kalau dia tidak akan menyerang titik-titik vital ayahnya. Baki kemudian menggunakan tendangan memutar untuk menyerang ayahnya, tapi lagi-lagi Yujiro menghentikannya dengan sangat mudah. Yujiro yang kesal akhirnya dia menghantam kepala Baki menggunakan pukulannya, sehingga membuat Baki pusing, tapi tidak berhenti sampai di sana. Yujiro kembali menendang Baki hingga dia terlempar sangat keras ke arah eskalator. Melihat Baki yang tampak baik-baik saja, Yujiro akhirnya menggunakan teknik dera cambuk. Dalam benaknya Baki merasa ketakutan karena teknik dera cambuk dari ayahnya itu rasanya pasti tidak terbayangkan. Hingga akhirnya saat Baki akan menyerang, tiba-tiba Yujiro dengan cepat melakukan tamparan. Terkena teknik sekuat itu dari ayahnya membuat Baki menggeliat kesakitan. Yujiro kemudian menampar ke arah paha Baki dan untuk kedua kalinya Baki merasakan rasa perih yang tidak tertahankan. Bahkan dia menyamakan serangan itu seperti dicambuk oleh cambuk baja. Baki yang kesal akhirnya membalas ayahnya dengan teknik serangan yang sama. Awalnya Baki menyangka kalau Yujiro akan merasa kesakitan, tapi akhirnya dia terdiam setelah melihat wujud ayahnya yang sangat menakutkan. Ternyata saat itu Yujiro sedang mengeraskan setiap serat otot di tubuhnya, karena dengan mengencangkan seluruh otot di tubuhnya dia bisa membagi rasa sakit di kulitnya. Melihat itu Baki kembali menyerang Yujiro, tapi serangannya dihentikan dengan sangat mudah. Melihat Baki yang juga belum serius, Yujiro kembali memperingatkannya untuk terakhir kali agar Baki tidak menahan diri. Yujiro meminta kepada Baki untuk menunjukkan kemampuan sejatinya. Saat itu Baki menyadari kalau lawan yang ada di hadapannya adalah seseorang yang sudah memenangkan jutaan kali pertempuran. Jadi menurutnya wajar saja apabila ayahnya menyadari semua kebohongannya itu. Akhirnya Baki mengeluarkan jurus yang dia sudah persiapkan untuk melawan ayahnya. Dengan teknik imajinasinya Baki merasakan seakan-akan tubuhnya itu mencair, dan secara tiba-tiba Baki meluncur dengan kecepatan seperti seekor kecoa lalu menerjang ayahnya dengan kecepatan 270 km per jam. Mohaya shounen no ishiki ni wa Maxをスタートに実現。Tampak Yujiro masih bisa mengatasi serangan itu, tapi tiba-tiba saja dia kehilangan keseimbangan karena terlalu terpukau dengan perkembangan Baki. Dan di saat itulah Baki berhasil menendang wajah Yujiro, lalu dilanjutkan dengan tendangan ke arah badan dengan menggunakan kedua kakinya. Melihat ayahnya itu tersudutkan, Baki kembali mendekap tubuh Yujiro, dan di sisi lain, melihat daya hancur yang luar biasa, Yujiro memuji Baki karena menurutnya selama ini tidak ada ahli bela diri yang dapat mencairkan serat otot hingga taraf otot mencair seperti itu. Yujiro juga bertanya pada siapa Baki belajar teknik tersebut, tapi Baki tidak menjawab pertanyaan ayahnya karena dia belajar teknik tersebut dari seekor kecoa. Kemudian dengan segenap kekuatannya Yujiro membanting Baki hingga melubangi tembok di belakangnya. Tiba-tiba saja Yujiro dibuat terperangah karena di depannya saat ini sudah ada ribuan orang yang berkumpul untuk menyaksikan pertarungan antara mereka berdua. Melihat kerumunan orang, Yujiro bertanya-tanya siapa yang memanggil mereka semua ke tempat ini. Kemudian Yujiro melompat ke arah Baki dan meminta Baki untuk menunda pertarungan
Tapi permintaan itu ditolak oleh Baki. Baki mengatakan kalau alasan ayahnya itu ingin menunda pertarungan karena dia takut dipermalukan oleh Baki di depan banyak orang. Perkataan itu tampak membuat Yujiro terkejut dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Baki untuk menyerang ayahnya sebanyak 3 kali. Bahkan saking cepatnya gerakan Baki, mata para penonton sampai tidak bisa mengikutinya. Yujiro menyadari kalau pertarungan mereka tidak bisa diakhiri oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, pertarungan akan kembali dilanjutkan dan tanpa disangka untuk pertama kalinya, serangan Baki bisa membuat Yujiro terluka. Yujiro mengatakan kalau sudah lama dia tidak terluka oleh serangan orang lain. Yujiro yang sudah kembali siap untuk bertarung tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat kuat dan saat itu Baki kembali menyerang ayahnya menggunakan teknik kecoa. Tapi sayangnya saat itu Yujiro bahkan tidak bergeser sedikit pun. Yujiro berkata bahwa Baki sudah melakukan kesalahan karena sudah menyerangnya menggunakan teknik yang sama. Lalu dia menampar wajah Baki dengan sekuat tenaga sehingga membuat Baki terpental hingga 10 meter. Terlihat Baki masih meringis kesakitan, tapi tiba-tiba sambil meloncat Baki berusaha untuk memberikan perlawanan. Tapi sekali lagi Yujiro menyerang dengan cara yang sama, bahkan suara tamparan itu memegahkan telinga orang-orang di sekitarnya. Baki yang terkena serangan itu tampak menangis, tapi dia masih berusaha untuk menyerang dan sekali lagi Yujiro menampar wajah Baki dengan sekuat tenaga. Diajar habis-habisan seperti itu membuat semangat pertempur Baki muncul. Lalu dengan sekuat tenaga dia berusaha bangkit walaupun pendarahan hebat keluar dari hidungnya. Setelah berhasil menghentikan pendarahannya, Baki kembali menyerang ayahnya berulang kali, tapi Yujiro berhasil menghentikan serangan Baki. Menyadari kalau seseorang sedang mengamatinya dari kejauhan, lalu tiba-tiba saja Baki mengeluarkan kuda-kuda andalannya dan dalam hatinya Baki ingin sekali memamerkan teknik ini. Ternyata kuda-kuda yang Baki lakukan itu adalah teknik Kunfu Kyoryuken atau tinju Triceratops, teknik yang baru saja dia pelajari. Dari kejauhan tampak Pickle yang sedang menyaksikan pertarungan mereka. Baki akhirnya menerjang Yujiro dengan kecepatan tinggi. Bahkan manusia terkuat sekelas Yujiro dibuat kesulitan untuk menghentikannya. Saat serangan itu terhenti, Yujiro kembali memuji Baki karena dengan kekuatannya Baki bisa mendorong tubuhnya yang memiliki berat lebih dari 100 kg dan kekuatannya bahkan bisa menggulingkan sebuah mobil. Tapi menurutnya teknik Shokeiken milik Baki itu hanyalah imitasi dan saat ini dia akan menunjukkan gaya bertarung yang asli. Tidak lama kemudian Yujiro akhirnya melakukan kuda-kuda yang bahkan Baki tidak mengetahui kuda-kuda itu. Yujiro mengatakan bahwa kuda-kuda itu hanyalah karangannya. Tiba-tiba Yujiro menunjukkan otot-ototnya dan ternyata saat itu Yujiro ingin menunjukkan pada Baki kalau Shokeiken yang paling ideal adalah gaya bertarung Yujiro Hanma. Gaya bertarung yang lebih kuat dari apapun. Yujiro kemudian mengeluarkan aura dari pukulannya maupun dari tendangannya sehingga membuat Baki dan para penonton terpukau. Baki menamai teknik itu sebagai Yujiroken. Tapi bagi Baki dalam gaya bertarung, tampilan bukanlah yang utama karena menurutnya yang utama dari gaya bertarung adalah manfaatnya. Baki mengatakan kalau dia akan mengajari ayahnya
Dan tiba-tiba saja Baki menyerang dengan sangat cepat sehingga dalam sekejap Yujiro kehilangan keseimbangan. Tapi saat wajahnya akan menyentuh tanah, kaki Yujiro dengan cepat bereaksi dan menopang tubuhnya. Menyadari kemampuan anaknya, Yujiro memberikan pujian karena menurutnya pukulan Baki bergerak lebih cepat daripada sinyal otak, yaitu 0,5 detik. Oleh karena itu, sebagai ayah yang baik, Yujiro pun secara tiba-tiba meminta Baki untuk mendekat karena dia ingin membelai kepalanya. Tapi jelas saja Baki menolak permintaan ayahnya. Yujiro meyakinkan Baki kalau sebagai ayah adalah hal yang wajar ketika dia ingin memuji prestasi anaknya. Mendengar hal itu membuat Baki menangis, tapi tetap saja dia menolak permintaan ayahnya. Yujiro kembali meyakinkan Baki kalau dia memang ingin membelai anaknya dengan setulus hati. Dan saat itu juga tiba-tiba Baki merasakan sensasi yang tidak biasa di hatinya. Lalu dalam benaknya, Baki merasa mendapatkan pujian dari ayahnya sendiri memanglah hal yang wajar walaupun dia belum merasakan hal itu seumur hidupnya. Oleh karena itu, walaupun ragu, Baki ingin merasakannya, tak peduli itu jebakan atau tipuan. Meski sempat terbuai, Baki dengan cepat menghindari tangan ayahnya karena menurutnya saat ini mereka sedang berduel untuk menentukan siapa yang terkuat. Tapi tiba-tiba saja dengan cepat Yujiro merangkul Baki dan mengatakan kalau dia akan menjelaskan esensi dari kekuatan pada Baki. Baki berusaha untuk melepaskan diri tapi dia tidak bisa lepas. Lalu seperti janjinya, Yujiro mulai membelai kepala Baki. Dari sana Baki akhirnya mengerti esensi sebuah kekuatan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Mendapat belayan dari ayahnya, Baki merasa bahagia, tapi karena malu dia berpura-pura tidak menerimanya. Yujiro yang menyadari hal itu berkata pada Baki kalau dia merupakan anak yang haus akan pujian. Mendengar hal itu, Baki marah dan melepaskan tendangannya, tapi dengan mudah Yujiro menghempaskan kepala Baki ke arah tendangannya, sehingga darah mulai keluar dari hidung Baki. Tiba-tiba saja Yujiro mencicipi darah Baki dan kemudian Yujiro memutar Baki, dan dengan segenap kekuatannya Baki berusaha untuk tetap berdiri. Tidak berhenti sampai di sana, Yujiro berkali-kali menyerang Baki sambil terus menasihatinya tentang arti kekuatan sejati. Dan pesan itu tersampaikan sepenuhnya pada Baki melalui rasa sakit yang dia terima. Karena siksaan yang bertubi-tubi dari ayahnya membuat Baki kesulitan bernapas. Di sisi lain, melihat anaknya terbaring tidak berdaya, Yujiro menganggap Baki seperti seorang pecundang. Tapi saat Yujiro akan mengakhiri pertarungan, tiba-tiba saja Pikal muncul mengganggu pertarungan mereka berdua. Kedatangan Pikal itu jelas membuat Yujiro sangat senang. Yujiro mengaku kalau selama ini dia selalu memikirkannya. Tapi Baki tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia memukul Pikal dengan seluruh kekuatannya hingga beberapa gigi Pikal terlepas. Mendapatkan pukulan itu tampak Pikal segera mengamuk, tapi dia terkejut setelah melihat Baki yang mengeluarkan aura yang sangat kuat. Walaupun dia tidak mengerti apa yang Baki katakan, tapi Pikal mengerti kalau temannya itu baru saja memintanya untuk tidak mencampuri pertarungan mereka. Pikal akhirnya pergi menjauh dan ikut menonton pertarungan mereka bersama dengan yang lain. Setelah itu Baki meminta maaf kepada ayahnya atas gangguan yang terjadi, lalu kemudian mereka pun melanjutkan pertarungan. Baki tampak sudah berhasil memprediksi serangan ayahnya, tapi setelah mereka beradu serangan, malah Baki yang terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Yujiro menjelaskan kalau dia baru saja memenangkan adu prediksi dengan Baki. Tapi saat Yujiro akan menginjak kepalanya, Baki dengan cepat bereaksi. Tidak hanya itu, Baki bisa menghindari tendangan Yujiro lalu kembali berdiri dan sambil memasukkan tangannya ke dalam saku. Baki kemudian menantang ayahnya untuk sekali lagi beradu reaksi. Tentu saja tantangan itu diterima Yujiro dengan senang hati dan Yujiro berjanji bahwa dalam serangan kali ini dia akan mengakhiri pertarungannya dengan Baki. Baki dan Yujiro terlihat memasukkan kedua tangannya ke dalam saku. Saat ini mereka sama-sama mencari momen yang pas untuk saling beradu reaksi serangan dan juga saling memprediksi gerakan lawan, layaknya pertarungan hidup dan mati antara para pendekar pedang dan juga penembak jitu yang akan saling beradu di zaman dahulu.
Tapi tiba-tiba saja Yujiro mengubah aturan permainannya. Yujiro mengatakan untuk menghitung mundur selama 5 detik dan setiap 1 detik dia akan menekuk jarinya. Lalu ketika tangannya itu mengepal, maka dia akan segera menyerang Baki dengan seluruh kekuatannya. Mendengar aturan itu, Baki tampak tidak setuju, tapi tetap saja Yujiro menghitung mundur. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Baki mengeluarkan reaksi serangan tercepatnya, tapi keseriusan Baki dibalas bercanda oleh ayahnya. Kemudian sambil mengepalkan tangan, dia memukul wajah Baki. Kali ini Baki berhasil membalas Yujiro lalu menyerang rahangnya dengan kecepatan tinggi. Tidak berhenti sampai di sana, bahkan tangan Yujiro berhasil dia kunci. Merasa sudah unggul, Baki mulai mengejek ayahnya, tapi melihat ayahnya tidak bereaksi, Baki tampak kesal dan memarahi ayahnya untuk segera berusaha mengeluarkan diri dari kunciannya. Lalu tiba-tiba saja Yujiro mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi dan dengan seluruh kekuatannya dia memukul aspal hingga tembus ke arah perut Baki. Pukulan itu membuat Baki terpental dan dia berusaha berdiri kembali, tapi kesombongannya itu tampak sirna. Malah saat ini dia yang terkencing di celana. Dalam benaknya Baki mengatakan bahwa kekuatan ayahnya itu memang sungguh luar biasa, sehingga dia pun terkencing-kencing. Tiba-tiba Baki kembali menyerang Yujiro berkali-kali, tapi semua serangannya itu dengan mudah dihindari dan dengan tendangan salto Yujiro membalas Baki. Tapi saat itu Baki yang terhempas melakukan gerakan yang sama seperti ayahnya. Setelah menyerang Baki, Yujiro mengatakan kalau saat ini dia akan mulai serius agar gen Hanma yang berada dalam tubuh Baki bisa segera bangkit. Yujiro kemudian mengeluarkan teknik Demon Back-nya dan membuat semua orang terpukau melihatnya. Yujiro kemudian menendang Baki sekuat tenaga sehingga Baki terpental ke udara lalu menghantam mobil yang sedang terparkir. Yujiro kembali memukul Baki sekuat tenaga dan menghajarnya habis-habisan. Baki yang sudah terkulai lemas akhirnya merasakan rangsangan endorfin. Tapi Baki yang sudah kehilangan seluruh tenaganya merasa kalau ini adalah akhirnya. Saat Baki kembali bangkit, Yujiro bertanya pada Baki, apakah dia akan melanjutkan pertarungan? Tapi belum sempat Baki menjawab, tiba-tiba saja Pickle yang sedang menonton dibuat terkejut setelah melihat sosok yang begitu saja muncul di hadapannya. Sama halnya dengan Yujiro yang tampak kebingungan melihat sosok misterius itu. Dan saat menoleh ke belakang, Baki bertanya-tanya siapakah dia sebenarnya. Tapi Yujiro dengan lantang berkata kalau sosok tersebut adalah Yuichiro Hanma. Mendengar hal itu, Baki menyadari kalau sosok yang berdiri di hadapannya itu adalah kakeknya Yuichiro Hanma. Hanma Yuichiro. Jiwa Yuichiro Hanma berkata kalau anaknya itu memang tidak pernah berubah, bahkan saat ini dia sedang melawan anaknya sendiri. Yuichiro juga menyemangati Baki untuk menang lalu menghilang dari sana. Yujiro berkata kepada Baki kalau pandangan hidup dan juga teknik mereka sangatlah berbeda, tapi meski begitu ada salah satu teknik ayahnya yang paling dia banggakan. Tiba-tiba Yujiro menendang kaki Baki dan saat terjatuh Yujiro menangkap kaki Baki. Yujiro kemudian dengan cepat memutar-mutar Baki seperti sedang menggunakan nunchaku. Baki yang diputar-putar tiba-tiba mengalami pendarahan hebat dari hidung, mulut, telinga, dan kedua matanya. Hal itu terjadi karena saat ini darah berkumpul di otaknya sehingga darah keluar dari lubang-lubang di kepalanya. Bahkan semua yang dilihat Baki tiba-tiba berubah menjadi merah karena bola matanya yang penuh darah. Yujiro berhenti dan berpesan kepada Baki untuk melindungi dirinya dan dengan sekuat tenaganya dia menghantam tubuh Baki pada sebuah mobil berkali-kali. Tapi Yujiro mengatakan kalau dia sangat mempercayai Baki bisa bertahan dari serangannya. Baki menyadari kalau dia dianugerahi bakat untuk selamat dari serangan ayahnya itu.
Karena meski dia dibanting ke sudut mobil sekalipun atau terkena pecahan kaca, semuanya bisa dihadapi dengan pertahanan yang sempurna. Baki menangkis, menghindar, dan juga terkadang menghancurkan berbagai rintangan yang ada di depannya. Saat ini terlihat Baki berdiri sambil menggenggam tangan ayahnya dan dia memberikan mainan robot kecil yang Baki anggap sebagai tanda terima kasihnya. Yujiro yang terkejut bertanya kapan Baki membuat mainan itu. Baki menjawab kalau dia membuat robot itu ketika tadi sedang dibanting berulang kali. Bahkan Baki juga sempat-sempatnya meremehkan serangan yang baru saja Yujiro lakukan. Kesal mendengar itu, Yujiro akhirnya menyerang Baki, tapi Baki lagi-lagi berhasil mengatasi serangan itu dengan sangat mudah. Baki juga menambahkan kalau sebentar lagi dia akan menerima kemenangan dari ayahnya. Yujiro kembali menyerang, tapi di saat yang sama Baki tiba-tiba merasakan sesuatu dari tubuhnya. Lalu dengan cepat dia membalas serangan ayahnya dengan tendangan ke arah wajah. Kemudian perasaan itu kembali dirasakan oleh Baki dan dengan cepat Baki bereaksi sambil memukul dan menyerang ayahnya berkali-kali. Sambil terkena serangan Baki, Yujiro berkata di dalam hati kalau selama ini dia merasa bosan dan juga merasa muak dengan kehidupan yang dia jalani. Bahkan menurutnya dia memahami apa yang dirasakan oleh 5 terpidana mati dengan keinginan untuk merasakan kekalahan. Dan setelah mendapatkannya, wajah mereka terasa begitu puas. Begitu pula dirinya yang tak sadar sudah berdiri di puncak dunia karena saat ini sudah tidak ada lagi ambisi yang harus dia tuju. Tapi walau begitu, Yujiro mengaku kalau dia tidak akan mungkin menghentikan langkahnya sehingga dia akhirnya mencari jalan lain. Karena menurutnya hidup tanpa tantangan adalah sebuah tragedi. Apabila kekuatan sudah mencapai batas, maka sirnalah sebuah mimpi. Lalu padamlah cahaya hidupnya. Bagi Yujiro, harta, nama, dan tahta sudah tidak berharga lagi. Karena semua itu akan dengan mudah dia dapatkan bermodalkan kekuatan fisiknya. Karena saking kuat dirinya saat ini, maka tidak ada lagi tantangan yang bisa dia dapatkan. Dan inilah alasan kenapa Yujiro sangat mengidamkan Baki untuk menjadi lebih kuat. 頂へ目指すものが何一つない場所だ。手こずるってことがないのは悲劇なんだ。歩み出したさ。だからといって歩かねえってわけにはいかねえわな。富、名声、地位、この強すぎる腕っぷしがわかんねえだろ。お前たち強すぎちまって俺は手こずれねえんだぞ。 Setelah serangan berkali-kali oleh Baki, Yujiro akhirnya melakukan balasan. Tapi serangan itu bisa dengan mudah Baki atasi. Baki kemudian menyerang ayahnya dan untuk pertama kalinya Yujiro tumbang di tangan anaknya. Setelah itu rambut Baki tiba-tiba melayang di udara dan tampak saat ini Baki sudah berhasil mengaktifkan Demon Brain-nya. Di sisi lain, Yujiro kembali bangkit dengan muka bahagia, bahkan dia meluapkan kebahagiaannya itu dengan cara yang tidak biasa. Saat itu Baki dan Yujiro kembali akan saling berhadapan dan kembali Baki menggunakan teknik imajinasinya. Dan aura berwarna biru mulai menyelimuti tubuhnya, kemudian seakan melayang di udara Baki mendekati ayahnya. Sambil memberikan pukulan yang sangat kuat, Baki berkata kalau saat ini dia akan mengurus ayahnya karena mereka adalah keluarga. 努力しても親父の面倒は俺が見る。 Kemudian Yujiro menyerang Baki secara tiba-tiba, tapi lagi-lagi dengan mudah serangan itu Baki hindari. Tidak berhenti di sana, Yujiro kembali memukul Baki dan kali ini serangan itu dihentikan oleh teknik Aiki. Lalu sambil melayang di udara, Yujiro kembali menendang Baki dengan satu kaki. Hingga akhirnya mereka mulai beradu serangan dan terlihat raut wajah mereka yang bahagia. Baki kemudian terpental akibat tendangan keras dari ayahnya, tapi lagi-lagi dia bisa kembali berdiri. Baki dengan cepat menyerang ayahnya, lalu mereka berdua saling beradu tinju ke arah wajah. 少年も父親も恋人も気づき始め Baki kemudian menaiki pundak ayahnya. Sambil berjalan, Yujiro tampak menjauhi kerumunan dan Baki yang seakan tidak percaya bisa menyentuh kepala ayahnya dengan cara seperti itu.
Dalam benaknya Baki mengakui kalau malam ini adalah malam yang hebat karena dia bisa menggunakan semua hasil latihannya. Baki kemudian turun lalu memeluk tubuh ayahnya dan membanting dengan sangat kencang, tapi seakan tidak terjadi apa-apa. Yujiro bisa kembali berdiri. Saat wajahnya dipukuli oleh Baki, Yujiro mengakui kalau saat ini sudah berat baginya untuk melanjutkan pertarungan. Lalu dengan kedua tangannya dia menghantam wajah Baki. Dan kejadian itu jelas mengingatkan Baki pada ibunya Emi Akizawa. Karena dengan teknik itu jugalah Yujiro membuat ibunya terkulai lemas tidak berdaya. Di tengah pertarungan terlihat Yujiro yang sedang memberitahu Baki kalau sebentar lagi perkelahian di antara mereka akan segera berakhir. Tiba-tiba Yujiro mengepalkan tangan Baki seperti apa yang dia lakukan ketika mengajari Baki saat kecil. Melihat itu Baki teringat kembali dengan nasihat ayahnya untuk memposisikan tinju tanpa memikirkan kuda-kuda dan hanya mengikuti instingnya saja, dan itulah hal pertama yang pernah Yujiro ajarkan kepada Baki. Hingga akhirnya baku hantam antara mereka berdua kembali terjadi. Terlihat kemampuan Baki yang sudah mulai setara dengan ayahnya, bahkan semua gerakan mereka hampir terlihat sama. Terlihat Baki dan Yujiro masih saling berbaku hantam. Nah, pertarungan itu tiba-tiba saja Yujiro membuka tangannya lebar-lebar sambil menerima serangan Baki yang bertubi-tubi. Dan sesaat kemudian Yujiro memeluk Baki dengan sangat kencang sehingga meremukkan tulang-tulang iga dan tampak Baki terkulai lemas hingga tidak berdaya. Yujiro dengan kekuatan matanya tampak melihat tubuh Baki mulai dari tengkorak kepalanya yang mengalami patah, tulang hidung remuk, rahang atas patah, gigi rontok, genang telinga pecah, tulang leher terkilir, 6 tulang iganya patah, tulang kaki yang juga terkilir hingga pendarahan di seluruh tubuh, bahkan otak dan organ dalam kaki yang tampak juga mengalami cedera. Oleh karena itu Yujiro menghentikan pertarungan mereka lalu kemudian dia pergi meninggalkan Baki. Tapi tiba-tiba saja spirit Baki menyerang kepala ayahnya. Menyadari hal itu Yujiro membiarkan spirit Baki menyerangnya berkali-kali. Melihat hal itu Doppo mengerti kalau semangat bertarung Baki ternyata masih tinggi. Tapi saat itu Yujiro meminta Baki untuk berhenti. Mendengar permintaan ayahnya, Baki akhirnya mengerti lalu menghentikan serangan itu, dan tiba-tiba saja Yujiro melakukan sebuah hal yang tidak biasa. Karena dengan kekuatan imajinasinya dia tampak memotong sebuah tahu di telapak tangannya. Ternyata saat itu dia sedang memasak masakan kesukaannya, yaitu sup miso dengan tofu. Setelah semuanya siap, dia membangunkan Baki dan melihat makanan tersaji di depannya. Baki mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Dan tampak Yujiro pun tersipu malu saat Baki memanggilnya. Akhirnya Yujiro memberikan gelar terkuat kepada Baki. Mendengar hal itu para penonton bergemuruh hebat karena saat ini gelar terkuat akhirnya berpindah tangan. Tapi Baki tampak tidak setuju dengan ucapan ayahnya karena menurutnya pemenang adalah seseorang yang bisa berdiri lebih tinggi seperti apa yang pernah Yujiro katakan sebelumnya. Karena itu Baki mengakui kekalahannya. Mendengar hal itu para penonton kembali bergemuruh kencang karena melihat Yujiro menyerahkan gelar terkuatnya dan Baki yang menyerahkan kemenangannya. Dengan ini pertarungan antara ayah dan anak terhebat di dunia sudah berakhir dengan Yujiro sebagai pemenangnya dan Baki sebagai penyandang gelar makhluk terkuat di dunia. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye bye.